Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka. Ia adalah tahun peringatan. Banyak orang merasa hidupnya semakin sempit. Bukan karena kurang bekerja, tapi karena ada keberkahan yang perlahan dicabut. Uang ada, namun cepat habis. Peluang datang, namun selalu gagal di tengah jalan. Doa dipanjatkan, tetapi hati terasa jauh dari ketenangan. Sebagian orang mengira ini murni krisis ekonomi. Padahal dalam ajaran agama, sempitnya rezeki seringkali bukan soal jumlah, melainkan soal berkah. Allah memberi, tetapi bisa menahan ketenangan dalam pemberian itu. Dan salah satu sebab yang jarang disadari adalah apa yang kita biarkan hidup bersama kita setiap hari, benda-benda di dalam rumah. Rumah dalam Islam bukan sekadar bangunan. Ia adalah amanah, tempat ibadah, tempat doa naik ke langit. Rasulullah mencintai rumah yang bersih, rapi, dan menenangkan. Sebab dari situlah sakinah tumbuh. Dan dari sakinah, rezeki mengalir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Namun coba renungkan. Berapa banyak rumah hari ini yang penuh dengan benda rusak, benda mati, benda yang menyimpan kenangan pahit, bahkan simbol kelalaian? Kita hidup di dalamnya setiap hari, tetapi jarang bertanya, apakah semua yang ada di rumah ini masih pantas menemani hidupku hari ini? Benda pertama yang sering menjadi sebab tertahannya rezeki adalah cermin retak, buram, atau pecah sebagian. Dalam kehidupan spiritual, cermin adalah simbol muhasabah. Kita bercermin untuk melihat diri, bukan hanya wajah, tapi keadaan hidup. Ketika cermin rusak dan tetap dibiarkan, kita sedang membiasakan diri melihat ketidaksempurnaan sebagai hal yang wajar. Hati pun ikut rusak perlahan. Orang-orang saleh terdahulu sangat menjaga apa yang mereka lihat setiap hari. Mereka percaya bahwa mata adalah pintu hati. Apa yang sering dilihat, itulah yang menetap di dalam jiwa. Cermin retak mengajarkan jiwa untuk menerima hidup yang tidak utuh. Benda kedua adalah jam mati yang tetap tergantung. Dalam Islam, waktu adalah amanah terbesar. Setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Jam yang berhenti namun tetap dipajang seolah menjadi saksi kelalaian kita sendiri. Ia mengingatkan bahwa waktu berlalu, tetapi kita diam. Tahun 2026 adalah tahun percepatan. Siapa yang lalai terhadap waktu, Allah sempitkan langkahnya agar ia sadar. Benda ketiga adalah barang rusak yang disimpan dengan alasan sayang. Kursi patah, kipas mati, perabot reot, alat elektronik yang sudah lama tidak berfungsi. Semua ini bukan sekadar barang, tetapi simbol. Simbol menerima kerusakan tanpa usaha memperbaiki atau melepaskan. Dalam ajaran iman, mempertahankan yang rusak terlalu lama adalah tanda hati yang enggan berubah. Barang rusak yang menumpuk membuat rumah terasa berat. Dan rumah yang berat akan mempengaruhi sholat, zikir, dan doa penghuninya. Tidak heran jika rezeki terasa sempit, karena doa dipanjatkan dari tempat yang tidak nyaman bagi jiwa. Renungkan satu hal ini, Allah Maha Bersih dan menyukai kebersihan. Jika kita berharap rezeki darinya, pantaskah kita memelihara simbol kerusakan di rumah yang seharusnya menjadi tempat ibadah?
Benda keempat yang sering menjadi sebab rezeki tertahan di tahun 2026 adalah barang bekas usaha gagal atau bangkrut yang digunakan kembali tanpa niat baru. Dalam Islam, setiap amal bergantung pada niatnya. Sebuah benda yang pernah menjadi saksi kegagalan menyimpan cerita. Ia menyerap kelelahan, kekecewaan, bahkan putus asa dari pemilik sebelumnya. Ketika benda itu digunakan kembali tanpa doa, tanpa niat hijrah, maka cerita lama itu seperti dipanggil kembali untuk terulang. Banyak orang berkata, ini hanya benda, tidak ada pengaruh apa-apa. Namun Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu bisa menjadi wasilah. Bisa menjadi jalan kebaikan, bisa pula menjadi jalan ujian. Meja dagang bekas bangkrut, etalase lama dari toko tutup, rak usaha yang menyimpan cerita pahit, semua itu perlu ditutup kisahnya. Jika tidak, ia akan terus mengingatkan alam bahwa kegagalan masih memiliki tempat di rumah ini. Benda kelima adalah dompet atau tempat uang yang robek, usang, dan tidak layak pakai. Ini terlihat sepele, tetapi maknanya dalam. Dalam ajaran Islam, harta adalah amanah. Cara kita memperlakukan amanah mencerminkan sejauh mana kita siap dipercaya. Dompet yang rusak adalah simbol kelalaian dalam menjaga titipan Allah. Tidak heran jika uang cepat habis. Selalu ada kebutuhan mendadak, dan rezeki terasa bocor dari segala arah. Para ulama sering mengingatkan bahwa adab mendahului rezeki. Orang yang meremehkan adab kecil, akan diuji pada perkara besar. Menyimpan uang di tempat yang rusak sama seperti berkata dalam diam, aku siap kehilangan ini. Dan Allah Maha mendengar, bahkan dari sikap yang tidak terucap. Benda keenam yang jarang disadari dampaknya adalah pajangan rumah yang menampilkan kesedihan, kemarahan, kekerasan, atau suasana gelap. Lukisan wajah murung, patung menyeramkan, simbol tengkorak, atau gambar penuh amarah. Rumah dalam Islam seharusnya menjadi tempat sakinah. Tempat malaikat senang berkunjung. Namun malaikat tidak menyukai rumah yang penuh simbol kegelisahan dan ketakutan. Tahun 2026 membawa banyak tekanan hidup. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi sumber beban batin. Sholat terasa tidak khusyuk. Zikir terasa berat. Doa sering terhenti oleh pikiran yang kusut. Semua ini bisa berawal dari suasana rumah yang tidak mendukung ketenangan iman. Benda ketujuh adalah pakaian lama yang penuh kenangan pahit. Baju saat jatuh miskin. Pakaian saat bangkrut. Busana yang dipakai di masa hidup paling gelap. Dalam Islam, hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah keadaan. Menyimpan simbol masa terpuruk terlalu lama berarti menolak hijrah batin. Pakaian menyerap emosi. Ketika dipakai kembali, emosi itu ikut aktif. Tidak heran jika seseorang sulit bangkit, sulit optimis, dan mudah mengeluh. Bukan karena kurang iman, tetapi karena ia masih memeluk simbol luka lama. Ketujuh benda ini tidak haram, tidak berdosa. Namun jika dibiarkan tanpa kesadaran, ia bisa menjadi sebab keberkahan menjauh. Rezeki bukan ditahan karena Allah pelit, tetapi karena kita belum siap menampungnya dengan jiwa yang bersih dan lapang. Ingatlah satu hal, Allah Maha lembut dalam memberi peringatan. Kadang peringatan itu tidak datang dalam bentuk musibah besar, tetapi melalui rasa sempit yang terus berulang agar kita mau berhenti, merenung, dan berbenah. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para orang tua di kampung-kampung, kisah yang sederhana namun penuh pelajaran iman. Tentang seorang lelaki yang hidupnya tidak pernah benar-benar kekurangan, namun juga tidak pernah merasa cukup. Setiap kali ada rezeki lebih, selalu ada saja kejadian yang menghabiskannya. Usaha naik sebentar, lalu jatuh lagi. Hatinya lelah, tapi ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia duduk lama di ruang tamunya. Matanya memandang sekeliling rumah. Ia melihat jam mati yang sudah bertahun-tahun tergantung. Ia melihat barang rusak yang menumpuk di sudut rumah. Ia melihat pakaian lama yang masih disimpan, meski tak pernah lagi dipakai. Saat itulah ia teringat nasihat seorang ustaz tua, bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi soal kesiapan hati dan lingkungan menerima berkah. Keesokan harinya, ia mulai membereskan rumahnya. Tidak dengan amarah, tapi dengan istighfar. Setiap barang rusak yang ia angkat, ia ucapkan doa agar Allah mengangkat pula beban hidupnya. Setiap jam mati yang ia turunkan,
ia berniat untuk lebih menghargai waktu. Setiap pakaian penuh kenangan pahit yang ia keluarkan, ia niatkan hijrah dari masa lalu. Tidak ada ritual aneh. Tidak ada jimat. Hanya niat lurus dan kesadaran bahwa Allah menyukai kebersihan, keteraturan, dan kesungguhan. Perlahan, rumahnya terasa lebih lapang. Udara terasa lebih ringan. Hatinya lebih tenang saat sholat. Ia belum kaya, tetapi tidak lagi gelisah. Inilah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Rezeki seringkali tertahan bukan karena doa kurang, tetapi karena hati terlalu penuh oleh beban yang tidak perlu. Allah ingin memberi, tetapi kita sibuk memelihara simbol-simbol yang menolak pemberian itu. Tahun 2026 adalah tahun ujian kesadaran. Banyak orang akan diuji bukan dengan kemiskinan, tetapi dengan rasa tidak pernah cukup. Dan rasa tidak cukup itu sering berakar dari hati yang tidak mau berbenah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Namun bagaimana mungkin bersyukur jika rumah penuh keluhan yang diwujudkan dalam bentuk benda? Barang rusak adalah keluhan yang membeku. Jam mati adalah penyesalan yang menggantung. Dompet robek adalah kelalaian yang disembunyikan. Ketika seseorang membersihkan rumahnya dengan niat ibadah, sejatinya ia sedang membersihkan hatinya. Dan hati yang bersih lebih mudah menerima cahaya hidayah. Dari situlah datang ketenangan, dan dari ketenangan itulah rezeki mengalir dengan cara yang sering tidak disangka. Jangan remehkan perubahan kecil. Dalam iman, perubahan kecil yang konsisten lebih dicintai Allah daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Satu sudut rumah yang dibersihkan dengan niat yang benar, bisa menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan yang selama ini terasa tertutup. Renungkan ini baik-baik. Mungkin selama ini Anda bukan kekurangan rezeki, tetapi kelebihan beban. Banyak orang bertanya, mengapa doa terasa lama terkabul, mengapa usaha terasa berat, mengapa hidup seperti berjalan di tempat. Padahal dalam ajaran Islam, Allah tidak pernah ingkar janji. Jika doa tertahan, seringkali bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena ada adab yang terlewat, ada amanah yang diabaikan, atau ada perubahan kecil yang belum dilakukan. Tahun 2026 adalah tahun di mana banyak manusia dipaksa berhenti dan merenung. Bukan karena Allah ingin menyusahkan, tetapi karena Allah ingin menyelamatkan. Rezeki yang ditahan seringkali bukan hukuman, melainkan peringatan agar manusia tidak tenggelam dalam kelalaian. Perhatikan rumah kita. Rumah adalah tempat doa naik setiap hari. Tempat sholat ditegakkan. Tempat anak-anak tumbuh dan belajar tentang hidup. Namun jika rumah dipenuhi simbol kerusakan, kelalaian, dan luka lama, maka suasana batin penghuninya ikut terpengaruh. Sholat menjadi terburu-buru. Zikir terasa berat. Doa sering terhenti oleh pikiran yang tidak tenang. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Perubahan itu seringkali tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Dari hal-hal kecil yang paling dekat dengan kita. Dari rumah. Barang rusak yang dibiarkan terlalu lama mengajarkan jiwa untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai nasib. Jam mati yang tetap tergantung mengajarkan jiwa untuk menunda. Dompet robek mengajarkan jiwa untuk lalai terhadap amanah. Semua ini bekerja perlahan, diam-diam, namun terus-menerus. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Membersihkan rumah adalah bagian dari ikhtiar. Menata lingkungan adalah bagian dari adab hidup. Orang yang berharap keberkahan, tetapi malas berbenah, sedang meminta sesuatu tanpa kesiapan. Banyak orang ingin rezeki besar, tetapi tidak siap dengan tanggung jawabnya. Allah Maha mengetahui. Dia tidak akan menurunkan rezeki yang justru akan merusak hambanya. Maka ketika rezeki ditahan, bisa jadi itu bentuk kasih sayang. Tahun 2026 akan memperlihatkan siapa yang mau berbenah dan siapa yang keras kepala. Mereka yang mau melepaskan beban lama, akan melangkah lebih ringan. Mereka yang bertahan pada simbol masa lalu, akan merasa hidupnya semakin berat. Membersihkan rumah bukan sekadar soal kerapian, tetapi tentang keberanian melepaskan. Melepaskan masa lalu yang sudah selesai. Melepaskan luka yang sudah waktunya sembuh. Melepaskan kebiasaan yang tidak lagi membawa kebaikan. Dan ingatlah, setiap benda yang kita lepaskan dengan niat ibadah tidak pernah sia-sia. Ia menjadi saksi di hadapan Allah
bahwa kita pernah berusaha berubah. Di titik ini, mungkin sebagian hati mulai bertanya, apakah semua kesulitan hidup memang berasal dari benda-benda di rumah? Jawabannya bukan sekadar iya atau tidak. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa Allah sering menegur hamba-Nya melalui hal-hal kecil yang dekat, bukan melalui musibah besar yang menghancurkan. Allah Maha Pengasih. Ketika seorang hamba mulai jauh, Allah tidak langsung mencabut segalanya. Dia mengirim rasa sempit terlebih dahulu. Rasa tidak tenang. Rasa lelah yang tidak jelas sebabnya. Semua itu adalah panggilan agar manusia kembali sadar, kembali berbenah, kembali merapikan hidupnya dari akar. 7 benda yang dibahas dalam kisah ini bukanlah sumber kesialan mutlak. Mereka adalah simbol. Simbol dari kelalaian yang dibiarkan. Simbol dari luka yang belum dilepaskan. Simbol dari waktu yang disia-siakan. Ketika simbol-simbol itu memenuhi rumah, maka pesan yang sampai ke hati pun ikut keruh. Bayangkan sebuah rumah yang bersih, lapang, dan tenang. Tempat sholat terasa nyaman. Doa lebih khusyuk. Zikir lebih ringan. Anak-anak tumbuh dengan suasana damai. Rumah seperti ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat turunnya rahmat. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Ia datang dalam bentuk ketenangan, kesehatan, kesempatan, dan hati yang cukup. Banyak orang diberi uang banyak, tetapi hidupnya sempit. Banyak pula yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya lapang. Itulah keberkahan. Tahun 2026 adalah tahun pemisahan. Yang mau berbenah akan ditolong. Yang keras kepala akan diuji lebih keras. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena Allah adil. Dia memberi setiap hamba sesuai kesiapan jiwanya. Jika setelah mendengar ini hati terasa tersentuh, jangan ditunda. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dari satu sudut rumah. Satu benda yang sudah tidak layak. Satu simbol masa lalu yang sudah waktunya dilepas. Lakukan dengan niat ibadah, bukan dengan rasa takut. Angkat benda itu sambil beristighfar. Niatkan dalam hati bahwa Anda ingin hidup yang lebih bersih, lebih tertata, dan lebih dekat kepada Allah. Karena perubahan kecil yang dilakukan dengan niat lurus seringkali membuka pintu besar yang selama ini terasa tertutup. Dan ingatlah satu hal yang paling penting. Allah tidak pernah menjauh dari hamba-Nya. Kitalah yang sering menutup pintu dengan kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini diberi kekuatan untuk berbenah, diberi kelapangan rezeki yang berkah, dan diberi rumah yang sakinah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.